Ini apa yang akan saya sampaikan hari ini adalah grafin untuk material superkapasitor dan fotokatalis ya. Jadi ini adalah apa yang sudah kita lakukan di lab kimia material di Departemen Teknik Material dan Metalurgi ITS. Jadi kalau sekilas saya googling kemarin itu saya melihat bahwa di guest lecture seriesnya di namanya apa Mas? Nano apa? Ini namanya Masyarakat Nano Indonesia ya? Nanotox. Nanotalk ya. Nanotalk itu yang keberapa gitu sudah ada pembicaraan tentang grafin juga ya Mas ya kalau nggak salah ya. Betul, Iya, betul ya. iya, udah Bu. Ya, jadi sebelumnya saya lihat di sini di acara ini juga sudah ada pembicaraan tentang grafin, tapi lebih ke arah cara pembuatan kalau nggak salah ya Mas ya. Iya. Jadi kalau yang kita ketahui bersama, jadi grafin itu mulainya tahun 2004 ini Bapak Ibu. Semuanya barangkali sudah familiar juga. Jadi dari MIT, nah ini dari Game dan Novoselov. Jadi kalau Bapak Ibu semua googling tentang grafin, itu yang banyak keluar itu nama mereka berdua ini, profesor dua ini. Dan pada tahun 2010, berdua ini mendapatkan Nobel berkaitan dengan penemuan dari material grafin ini. Jadi material grafin ini salah satu alotrop dari karbon. Kalau kita ketahui karbon itu punya banyak keluarga, ada grafit, ada karbon nanotube, ada fullerene, ada diamond atau intan, dan salah satunya adalah grafin ini. Nah, grafin ini merupakan semikonduktor yang paling tipis di dunia karena seperti yang kita ketahui dia merupakan single layer of carbon. Jadi karbon yang hanya terdiri satu lapis saja. Jadi kalau tahun 2004 mulai ditemukan grafin ini, kemudian tahun 2010 si Profesor Andrei Geim dan Konstantin Novoselov ini mendapatkan Nobel. Nah, kita sendiri di Departemen Teknik Material dan Metalurgi, khususnya di lab kimia ya, di bawah bimbingan dari saya dan tim, itu kita mulai untuk bekerja dengan grafin itu tahun 2013. Kita mulai start bekerja dengan grafin. Di selama 1 tahun dari 2013 sampai 2014 itu kita belajar dulu mensintesis grafin. Jadi ada beberapa TA mahasiswa yang mengerjakan grafin, kalau tidak salah ada 4 itu selama 2 semester kita fokus untuk mengerjakan sintesis grafin. Nah kemudian mulai 2014 itu sampai sekarang itu kita masih mengerjakan grafin juga, tapi lebih ke arah aplikasi. Jadi kalau yang 1 tahun pertama gitu kita sintesis, yang tahun 2014 ya 2014 sampai 2021 itu kita mulai untuk aplikasi. Jadi sudah tidak fokus di sintesis dan karakterisasi, tapi lebih ke arah aplikasinya. Nah, yang sudah kita lakukan itu meliputi DSSC ya, mungkin ada yang sudah familiar di sini, dye sensitized solar cell. Kemudian kita juga mengerjakan untuk ini elektrokatalis di MFC, direct methanol fuel cell. Terus kemudian kita juga bekerja untuk kapasitor, superkapasitor. Terus kemudian juga untuk fotokatalis. Itu yang untuk konversi CO2 menjadi metanol. Dan yang ini apa namanya fotodegradasi zat pewarna. Jadi ini adalah topik-topik yang sudah dan sedang kita kerjakan. Nah, khusus untuk DSSC itu kita sudah meninggalkan ya, sudah sekitar terakhir itu kalau tidak salah 2016 itu sudah kita akhiri topik tentang DSSC itu karena ternyata hasilnya tidak seberapa bagus, efisiensinya kecil sekali. Jadi kalau misalnya kita aplikasikan itu perlu luasan yang sangat besar untuk menghasilkan daya yang kecil gitu, sehingga kita sudah tidak bekerja lagi di DSSC, sudah say goodbye. Terus elektrokatalis itu kita hasilnya sebetulnya cukup bagus, cuma ada kendala di dalam sputtering palladium aurum. Jadi kita menggunakan elektrokatalis itu komposit antara grafin dan palladium aurum. Nah, kita kesulitan untuk sputtering palladium aurum itu
ada di departemen, terus kemudian karena kita gunakan dalam jangka waktu yang lama, akhirnya rusak. Gitu ya. Terus kita juga pernah ke Batan waktu itu, ternyata sistemnya agak berbeda, sehingga kita stop untuk elektrokatalis ini. Nah, sekarang kita meneruskan di superkapasitor, serta fotokatalis, terutama untuk konversi CO2 menjadi metanol dan fotodegradasi. Sehingga apa yang akan saya bicarakan sore ini, itu untuk superkapasitor dan fotokatalis. Jadi ini adalah apa yang kita kerjakan, dan kita sedang kerjakan. Dan ini apa yang akan saya sampaikan itu adalah TA ataupun tesis yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa, dan ini sebagian saja. Yang pertama itu tentang superkapasitor ya. Superkapasitor berbahan grafin. Dan di sini yang mengerjakan adalah Mas Hanung. Nah, mahasiswa tahun 2011, lulusnya 2000 tambah 415. Namanya Mas Musakir apa kakak kelas ya ini ya? Kakak kelas ya Mas Musakir ya? Ya, kakak kelas, Bu. Ya, kakak kelas. Nah, ini kita menganalisa pengaruh zinc, dan zinc ini digunakan sebagai reduktor ya. Reduktor di dalam proses untuk mereduksi grafin oxide ya. Grafin oxide ya, dalam reduksi grafin oxide kita menggunakan zinc. Terus kemudian juga kita mempelajari atau menganalisa pengaruh elektrolitnya terhadap sifat kapasitif dari superkapasitornya berbahan grafin. Nah, kenapa kita menggunakan konsep elektrokimia ya di dalam menyimpan energi? Nah, yang pertama adalah bahwa energi listrik itu tidak dapat disimpan. Nah, tidak dapat disimpan, yang bisa hanya diteruskan saja, sedangkan energi kimia itu dapat disimpan. Nah, kemudian kalau kita belajar mengenai termodinamika, ya kan, masih ingat pelajaran termodinamika, hukum kedua termodinamika itu kan menyebabkan bahwa alat penyimpan energi atau alat konversi energi yang berbasis termodinamika itu misalnya siklus Otto, siklus Carnot, siklus Rankine, dan seterusnya. Semua siklus yang kita pelajari sewaktu kuliah termodinamika itu mempunyai efisiensi yang kecil ya kan, karena adanya hukum kedua termodinamika. Jadi tidak mungkin semua panas yang diserap itu dikonversi menjadi kerja. Pasti ada yang terbuang ke lingkungan gitu ya. Sehingga akhirnya bawa botol siklus yang bekerja berdasarkan hukum 2 itu terbatas atau efisiensinya rendah. Nah, di sini untuk konsep penyimpanan energi berdasarkan elektrokimia tidak dibatasi oleh hukum kedua termodinamika. Sehingga efisiensinya cukup tinggi, antara 60 sampai 80%. Ya. Misalnya alat penyimpanan energi berbasis elektrokimia misalnya adalah kapasitor, superkapasitor ya. Apa yang akan kita bahas hari ini, superkapasitor. Kemudian fuel cell dan juga baterai. Ini semuanya berbasis elektrokimia dan tidak dibatasi oleh hukum kedua termodinamika, sehingga efisiensinya tinggi. Nah, itu. Kemudian, apa sih sebetulnya superkapasitor? Atau biasanya disebut juga sebagai electrochemical kapasitor, atau kapasitor elektrokimia. Nah, ini adalah kapasitor yang konvensional, atau kita sebut sebagai kapasitor keping sejajar. Masih ingat ya, waktu kita belajar fisika dulu, tambangnya seperti ini. Ya, keping sejajar ini anggap saja tidak ada. Jadi ada dua logam, kemudian ada koneksi listriknya, dan di antara kedua keping ini ada material dielektrik. Ya, dielektrik material, misalnya vakum, mika, keramik, barium titanat, dan seterusnya. Nah, ini adalah kapasitor elektrolitik atau kapasitor konvensional. Nah, biasanya konfigurasinya adalah double plate atau parallel plate seperti ini. Nah, di sini kapasitansinya rendah. Nah, misalnya milifarad, mikrofarad, nanofarad, pikofarad. Jadi paling besar milifarad. Nah, muatan ini disimpan di sini, di antara dua keping sejajarnya ini, dan juga material dielektrik. Nah, kalau kapasitor elektrokimia atau superkapasitor, seperti namanya, dia menyimpan muatannya melalui mekanisme reaksi elektrokimia. Nah, di sini material yang digunakan biasanya adalah metal oksida
seperti yang saya kerjakan sewaktu saya S3 dulu, saya menggunakan rutinium dioksida. Saya juga pernah menggunakan titanium, bukan iridium dioxide, iridium dioksida. Jadi RuO2 dan IrO2 ini termasuk rare earth dan kapasitansinya tinggi jika dibandingkan apa yang akan kita bahas ini. Jika dibandingkan dengan grafin, rutinium dioxide dan iridium dioxide mempunyai kapasitansi yang tinggi, cuma ini harganya mahal karena rare earth tadi ya, tanah jarang, logam tanah jarang. Kemudian yang membedakan juga adalah tadi yang pertama material metal oksida atau activated carbon aktif, atau bisa juga konduktif polimer. Dan di antara elektrodanya itu ada elektrolit. Nah, dengan dimensi yang sama, kapasitansinya jauh lebih besar, sampai 10⁴ kali jika dibandingkan kapasitor yang konvensional. Nah, kemudian karena ini elektrokimia ya, jadi penyimpanan muatannya, kalau ini tadi berdasarkan listrik statis ya, di antara keping sejajar dan juga di antara material dielektrik, maka di sini dia menyimpan muatannya berdasarkan reaksi Faraday. Ya, berdasarkan reaksi Faraday-nya. Nah, oleh karena itu, karena kemampuan menyimpannya jauh lebih besar, maka disebut sebagai superkapasitor atau kapasitor elektrokimia karena berbasis pada elektrokimia. Nah, di sini ada klasifikasi dari kapasitor elektrokimia. Jadi ada yang electric double layer kapasitor. Ini terutama adalah material-material yang mempunyai luas permukaan aktif yang besar. Jadi misalnya contohnya adalah activated carbon, kemudian juga grafin. Kita pernah mengerjakan juga activated carbon, pernah kita gunakan untuk EDLC. Terus kemudian pseudokapasitor kita juga pernah. Yang saya sendiri, saya pernah mengerjakan yang rutinium dioxide dan iridium dioxide. Yang kita kerjakan di lab, itu kita pernah menggunakan tungsten trioksida, WO3. Jadi waktu awal saya datang, lulus kembali ke departemen, itu saya mengerjakan tungsten trioksida ini. Nah, jadi untuk pseudokapasitor namanya. Pseudokapasitor sesuai namanya pseudo berarti semu. Jadi dia menyimpan muatannya, terutama ini berdasarkan reaksi redox. Karena di sini dia terdiri dari metal oksida yang mempunyai beberapa bilangan oksidasi. Jadi menyimpan muatannya melalui reaksi redoxnya. Jadi di sini untuk pseudokapasitor itu materialnya adalah metal oksida atau konduktif polimer. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah superkapasitor yang tipe EDLC atau electric double layer kapasitor. Kenapa kita pilih grafin? Ya, karena grafin itu secara teori atau secara apa yang sudah dilaporkan orang, dia mempunyai mobilitas elektron yang tinggi, sampai 200.000 cm persegi per volt per second. Jadi kalau diberikan beda potensial 1 volt, selama 1 detik, maka dia akan bergerak secara acak, itu selebar atau sepanjang luas sampai 200.000 cm persegi. Jadi kalau kita konversi ke meter sekitar 20 meter persegi ya, 20 meter persegi ketika diberikan beda potensial 1 volt selama 1 detik. Artinya bahwa mobilitas elektronnya tinggi. Kemudian apa yang sudah dilaporkan orang, itu dia mempunyai luas permukaan aktif yang tinggi, sampai 2.600 meter persegi per gram. Kemudian juga mempunyai konduktivitas listrik yang tinggi, sampai 1,6 kali 10⁵ Siemens per cm. Jadi kalau harganya sekian, dia dikategorikan konduktor ya. Cuma apa yang kita sudah lakukan, kita tidak pernah mendapat nilai sekian dan tidak pernah mendapatkan nilai sekian. Tidak pernah. Yang kita peroleh itu ratusan, itu pun beruntung ya, dalam arti kalau kita masukkan PET, keluar hasilnya. Seringkali tidak keluar hasilnya. Mungkin keterbatasan alat atau operatornya yang kurang bisa atau bagaimana, kurang tahu. Cuma kalau nilai surface area segini itu kita tidak pernah mendapatkan. Ini yang dilaporkan oleh orang ya. Kemudian yang konduktivitas sekian itu juga apa yang dilaporkan orang, kita sendiri di lab, nilainya puluhan, di puluhan Siemens per cm. Di kategorinya semikonduktor yang kita peroleh ya, yang kita peroleh di lab. Nah, oleh karena itu berdasarkan teori ini kita memilih material grafin.
Nah, ini adalah apa itu electric double layer capacitor atau EDLC. Jadi seperti yang telah saya sampaikan tadi, ini adalah alat-alat penyimpan atau energy storage device ya. Electrochemical energy storage device. Energy storage device. Jadi di sini ada superkapasitor, ada baterai, ada fuel cell. Nah, di sini namanya adalah plot racon. Jadi seringkali digunakan terutama orang yang bekerja di bidang superkapasitor, baterai ataupun fuel cell. Ini menunjukkan spesifik energi yang dikandung yang dapat disimpan oleh material disimpan oleh storage device ini tadi melawan specific power. Jadi kalau kita lihat misalnya alat penyimpan energi yang mempunyai kemampuan menyimpan energi yang paling besar kan fuel cell. Nah, tetapi karena dia spesifik energinya besar, akhirnya dia mempunyai spesifik power yang kecil. Karena spesifik power itu adalah spesifik energi, ini mestinya ada hour-nya ini. Tidak ada hour-nya ya. Spesifik energi dibagi dengan waktu. Ya. Karena dia energinya besar, untuk kemampuan untuk menyimpan memerlukan waktu yang charging-nya lama, discharging-nya juga lama, sehingga dibagi waktu yang besar, dia nilainya menjadi kecil. Jadi spesifik energi dan spesifik power adalah sesuatu yang berkebalikan. Nah, kemudian baterai itu adalah di antara superkapasitor dan fuel cell. Nah, ini adalah kapasitor konvensional yang tadi kita sebut elektrolitik kapasitor tadi. Elektrolitik kapasitor atau double layer kapasitor, bukan kapasitor double layer ya, keping sejajar yang simbolnya begini. Nah, jadi dia mempunyai spesifik energi yang kecil tapi dayanya besar. Nah, ini adalah skema EDLC atau electric double layer kapasitor. Jadi ada dua elektroda, anoda dan katoda, seperti halnya elektrokimia. Sel elektrokimia kan terdiri dari elektroda, dua elektroda dan elektrolit. Jadi di sini ada elektroda dan juga ada elektrolit. Di sini kalau kita lihat materialnya bermuatan positif, kutub positif, dan yang disimpan adalah yang mendekati dengan material ini adalah muatan-muatan elektrolit yang negatif atau anion. Nah, di sini elektrodanya sendiri bermuatan negatif. Nah, yang berkumpul di sini adalah ion-ion positif atau kation. Nah, di sini adalah skema proses charging dan discharging. Jadi ini adalah proses charging atau proses pengisian muatan ya. Di sini ada kutub positif dari kapasitor dan kutub negatif dari kapasitor, dan di sini ada elektrolit. Ketika proses charging, maka kutub positif akan ditempeli oleh kutub negatif dari elektrolit. Dan sebaliknya kutub negatif dari elektroda atau ion-ion positif akan menempel di elektroda yang bermuatan negatif. Nah, ini adalah ketika kondisi charging proses selesai. Nah, ini adalah ketika discharging atau ketika diberikan beban, dihubungkan dengan suatu beban. Maka ini nanti akan ada aliran elektron melalui beban atau melalui kabel yang ada di luar. Nah, yang di sini terjadi ion desorpsi. Nah, di sini superkapasitor. Nah, superkapasitor itu kalau kita lihat menggunakan diagram CV ya, cyclic voltammogram. Cyclic voltammogram itu nanti barangkali adik-adik mahasiswa membaca di jurnal. Kadang saya juga membaca di jurnal itu, judulnya superkapasitor. Ternyata kalau kita lihat dari grafik CV-nya itu miring. Jadi seperti ini. Ini bukan superkapasitor ya. Jadi kalau kita lihat di diagram CV itu tidak bisa bohong. Ini bukan superkapasitor. Tapi kenapa kok di situ tulis superkapasitor? Di superkapasitor itu idealnya itu simetris. Dia simetris di tengah. Jadi di sini kondisi charging, di sini adalah kondisi discharging. Jadi apa yang dia simpan itu sama dengan yang dia berikan. Jadi idealnya dia simetris seperti ini.
Dan ini yang tipe seperti bujur sangkar atau persegi panjang ya, bujur sangkar atau persegi panjang. Bujur sangkar kan square ya. Tergantung potensial yang diambil ya. Nah, biasanya sih berbentuk persegi panjang. Itu simetris di tengah. Jadi di sini adalah pada saat current sama dengan 0. Sini positif, ini negatif. Ya. Terus kemudian ini tipe EDLC, electric double layer kapasitor, itu berbentuk persegi panjang dan simetris berada di tengah. Sedangkan yang tipe pseudo kapasitor itu ada hamnya di sini atau ada punuk. Karena seperti saya sampaikan tadi, pseudo kapasitor ini menyimpan muatannya melalui reaksi redox. Ya, sehingga punuk-punuk ini menunjukkan adanya reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi. Oksidasi, reduksi tergantung dari material yang digunakan sebagai superkapasitornya. Nah, kalau dia miring kayak ini yang mana tadi? Yang orange ini miring seperti ini disebut sebagai resistif kapasitor. Kapasitor yang resistif atau menahan. Jadi dia tidak, kalau dari istilah ya kapasitor berarti kan menyimpan ya. Ini resistif, jadi dia menghambat dalam proses penyimpanan. Sehingga kalau kita lihat di sini, meskipun secara gambar itu dia simetris, tapi simetrisnya bukan di tengah, bukan pada sumbu current sama dengan 0, tapi miring di sini. Kalau barangkali nanti melihat di jurnal kok ada yang miring kayak gini, berarti dia sebenarnya bukan kapasitor, tapi lebih ke arah resistif kapasitor. Nah, di sini superkapasitor EDLC ini sangat tergantung pada luas permukaan aktif dari material elektroda. Oleh karena itu, kita pilih grafin. Kita juga pernah menggunakan activated carbon atau karbon aktif, karena karbon aktif juga mempunyai konduktivitas listrik yang besar, luas permukaan aktifnya juga besar. Nah, di sini apa yang sudah dilaporkan orang mendapatkan nilai 136 farad per gram dalam elektrolit sulfat, asam sulfat 1 molar. Nah, ini kalau barangkali nanti ingin melihat kapasitor yang sudah dijual atau difabrikasi, itu di sini ini made in Taiwan ya. Nah, ini kalau kita lihat di situ kapasitansinya dari kapasitor itu range. Ini tergantung aplikasi, ada yang berbentuk koin, ada yang berbentuk tabung dan seterusnya. Nilainya antara 0,15 sampai sekitar ada yang 15 farad, macam-macam nilainya. Kalau ini spesifik, jadi persatuan material aktifnya. Jadi tinggal berapa satuan, berapa massa material aktif dari kapasitor itu tinggal dikalikan nanti dapat nilai faradnya. Jadi kalau dibandingkan yang ada di pasaran itu superkapasitor juga ya, ini superkapasitor nilainya sekian 0,15 sampai 15 farad. Ada juga yang nilai-nilai yang lain. Ya. Nah, ini penelitian sebelumnya. Ini di anggota di lab kita. Jadi di laboratorium kita ini juga bimbingan saya, Pak Hanif Nurdiansyah ini sekarang jadi dosen di Teknik Material dan Metalurgi juga. S1 S2-nya di bawah bimbingan saya. Nah, itu mengerjakan superkapasitor juga dengan grafin. Elektrolitnya menggunakan natrium sulfat, itu potensial window-nya, jadi itu juga bisa variasikan mulai dari minus 0,5 sampai 0 volt versus AgCl, itu mendapatkan kapasitansi 491,36 farad per gram, dan ini adalah nilai yang terbesar yang kita peroleh. Di mahasiswa-mahasiswa setelah itu, nilainya belum ada yang sampai mencapai sekian. Nah, ini juga bimbingan saya juga. Nah, ini juga kalau kita lihat kan agak miring ya. Jadi maksudnya tidak terlalu ideal, menunjukkan sifat kapasitifnya yang tidak terlalu ideal seperti persegi panjang. Nah, ini nilai kapasitasnya kecil 90,623 farad per gram, meskipun ini juga masuk kategori superkapasitor. Nah, ini dari peneliti-peneliti yang lain ya. Ini jadi nilainya range sekitar itu 90 ke atas. Jadi yang terbesar yang kita peroleh sampai 491,36 farad per gram. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sifat kapasitif. Yang pertama adalah material elektronik dan konduktivitas elektronik atau protonik dari material tersebut, kemudian struktur dan morfologi,
tipe elektrolit dan juga konsentrasi itu pasti, kemudian juga material aktif surface area atau luas permukaan aktif. Nah, di sini kalau kita lihat, ini adalah keluarga dari karbon atau allotrope dari karbon, ada grafit, ada diamond, ada ion phthalate, ada fullerene, ada nanochuk, ada grafin. Nah, ini grafin ini adalah single layer of carbon. Nah, ini adalah beberapa metode untuk mensintesis grafin. Jadi ini adalah price-nya, ini adalah quality. Jadi kalau kita lihat, kalau kita ingin memperoleh hasil yang baik, harganya cukup murah, bisa menggunakan CVD, cuma kalau di kita belum ada alat CVD ini. Kemudian juga liquid exfoliation. Nah, ini yang kita gunakan adalah ini metode liquid phase exfoliation. Yang kita gunakan ini yang cukup terkenal, barangkali ada di antara Bapak Ibu yang sudah sintesis grafin juga, dan menggunakan Hammer method, atau yang sekarang itu disebut sebagai modified Hammer method, karena kita menggunakan modifikasi terhadap metode Hammer. Nah, ini yang awalnya itu menggunakan metode mechanical exfoliation. Jadi hanya apa ya? Ini adalah grafit, kemudian ini adalah scotch tape ya, atau selotip ya. Scotch tape, kemudian dikelupaskan. Nah, material-material yang nempel di sini itu disebut sebagai grafin. Nah, ini tentu murah, tetapi kita perlu murah dalam arti kita sekali menarik itu dapat. Cuma kan perlu waktu yang lama, siapa yang mau mengelupaskan gini terus-menerus kan orang juga tidak apa ya, tidak ekonomis, tidak waktunya juga tidak efektif ya. Kalau disuruh mengelupas grafit terus-menerus seperti itu. Nah, ini adalah struktur. Nah, seperti ini. Yang kita peroleh juga seperti ini. Kemudian secara XRD juga ini adalah grafit, puncaknya tinggi sekali. Kemudian ini grafit oxide, dan ini reduced grafit oxide. Jadi grafin itu termasuk material yang amorphous. Ya, amorphous. Kalau grafit itu kristalin, kristalinitasnya tinggi. Jadi kalau kita lihat puncaknya grafit di sini, ketika dia menjadi reduced graphene oxide atau graphene-like ya di sini ya, mendekati grafin, maka puncaknya bergeser dan lebih melebar. Nah, di sini kita menggunakan, tadi seperti saya sampaikan, kita menggunakan metode ini, chemical exfoliation ya. Chemical exfoliation atau pengurupasan secara kimia exfoliation. Nah, kita menggunakan metode Hammer, modifikasi. Nah, itu secara konsep itu adalah grafit. Nah, grafit itu kan 3 dimensi dari atom karbon. Nah, kemudian kita berusaha untuk merenggangkan jarak kisinya antar karbon itu. Kita oksidasi dengan menggunakan oksidator, tentu saja, sehingga jarak antar layernya itu menjadi lebih renggang. Kemudian kita berusaha untuk menarik ini gugus-gugus hidroksil, gugus-gugus oksida di sini, supaya menjadi lebih sedikit dan menjadi lebih murni, karena tujuan kita kan memperoleh single layer of carbon. Jadi direduksi, kemudian juga kita menggunakan mechanical exfoliation-nya menggunakan ini apa namanya? Apa sih? Ultrasonik, alat ultrasonik. Jadi kita menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengelupaskan antar kisi sehingga menjadi lapisan yang lebih tipis. Nah, di sini kita sebut sebagai grafin, tetapi kalau di tempat kita karena masih ada gugus-gugus yang ada, itu kita sebut sebagai reduced graphene oxide. Atau kadang-kadang disebut juga graphene-like material. Jadi material seperti grafin. Jadi dia sudah tipis permukaan, jadi jarak antar layernya juga sudah sendiri-sendiri, sudah tipis, tetapi masih ada sisa gugus-gugus dari yang hasil proses oksidasi tadi. Nah, di sini di tempat kita menggunakan sebagai reduktornya adalah zinc. Ya, intinya material yang mempunyai kemampuan jadi sebagai oksidator reduktor yang kuat bisa digunakan untuk mereduksi grafit oxide itu tadi. Nah, kita memilih zinc karena zinc itu kita punya banyak di
lab, dan juga harganya murah. Jadi yang kita gunakan adalah mekanisme chemical exfoliation menggunakan metode Hammer modifikasi. Reduktornya kita menggunakan material zinc. Nah, di sini adalah kalau kita lihat tahapan-tahapannya panjang sekali. Nanti Anda bisa baca sendiri. Intinya ini adalah grafit oksida, lalu kita keringkan. Kemudian ini sebelum dikeringkan seperti pasta, setelah dikeringkan seperti ini. Jadi Hammer method itu prosesnya panjang ya. Lengkap itu selama 1 minggu baru kita dapat graphene-like atau RGO-nya tadi, reduced graphene oxide-nya. Sehingga setiap hari anak-anak itu atau mahasiswa itu membuat. Sehingga misalnya hari Senin membuat, nanti Senin depan baru dapat graphene-like-nya atau RGO-nya. Di Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Setiap hari mereka melakukan sintesis, sehingga di lab itu berjajar-jajar beker glass seperti ini banyak sekali. Karena kalau kita tunggu, kita ketinggalan itu, hasilnya sedikit dan prosesnya lama. Nah, untuk Hammer method ini. Di Hammer method yang diikuti dengan proses hidrotermal. Nah, sekarang untuk mempersingkat prosesnya itu kita menggunakan microwave. Microwave itu dalam hitungan menit kita sudah dapat grafinnya. Jadi kita mulai menggunakan microwave itu di 2019. Itu kita menggunakan microwave untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya kita menggunakan proses hidrotermal, itu waktu yang diperlukan untuk memperoleh grafin itu atau RGO atau graphene-like itu selama 1 minggu. Dan itu pun kecil, sedikit. Jadi mahal, grafin harganya mahal di pasaran juga. Di sini grafit oksidanya yang sudah selesai di proses hidrotermal itu bentuknya seperti ini, kayak flake-flake gitu. Dan ini juga dia tidak bisa dikompaksi ya, tidak bisa dikompaksi, dia juga ini mengambang di air. Jadi hidrofobik sifatnya. Nah, ini untuk elektroda superkapasitornya, seperti saya sampaikan tadi, tidak bisa dikompaksi dan juga tidak bisa larut dalam air. Jadi kita masukkan dalam ini adalah nickel foam. Nickel foam. Jadi grafinnya itu kita celupkan sehingga dia masuk dalam nickel foam ini. Masukkan di sini. Setelah itu baru kita kompaksi supaya tidak mudah rontok ya. Jadi dia dimasukkan dalam nickel foam, ini nickel foam seluas, jadi sekitar ini 3 cm, ini 3 cm, ini 1 cm. Kemudian di steering dan di ultrasonik selama steering 30 menit, kemudian di ultrasonik selama 30 menit supaya dia masuk ke dalam nickel foam itu. Kemudian di drying selama 12 jam suhu 110 derajat Celcius baru dikompaksi supaya grafin yang ada di dalam sini tidak mudah lepas ketika diuji elektrokimianya. Nah, nanti gram atau massa aktifnya itu berdasarkan ketika nickel foamnya ditimbang terlebih dahulu, setelah didepositkan berapa, nah selisihnya itu ketika nickel foam kosong dan nickel foam diisi grafin, itulah massa aktif. Massa aktif dari material grafinnya. Nah, kemudian kita biasanya menguji XR di SIM 4-point probe untuk mengukur konduktivitas listriknya, kemudian cyclic voltammetry itu khusus untuk kapasitansinya ya, untuk menghitung kapasitansinya. Kita juga pernah mengukur EIS-nya, electrochemical impedance spectroscopy. Nah, sekarang juga kita tambahkan yang FTIR itu. Ada juga kita tambahkan Raman, ada data-data juga terkait FTIR Raman itu. Nah, hasilnya adalah seperti saya sampaikan tadi, ini adalah grafit. Ini hasil kita, kalau yang tadi slide sebelumnya itu hasil orang lain. Jadi ini grafit itu tinggi karena dia crystalline ya, crystalline material. Jadi kristalitasnya tinggi sehingga peaknya tinggi dan sempit. Kemudian ketika dioksidasi menjadi grafit oksida, puncaknya bergeser sekitar 11-12 ya, 11,28, lebih pendek juga, lebih lebar. Jadi tipikal dari semi kristalin material ya, atau semi amorphous. Nah, setelah menjadi grafin atau RGO atau graphene-like, dia kembali lagi ke posisi ini, mendekati posisi grafit, tetapi puncaknya lebih lebar dan lebih pendek atau lebih kecil. Nah, ini menunjukkan material yang amorphous. Kemudian ini berdasarkan
namanya tadi variasinya adalah massa dari zinc sebagai reduktornya, ini 0,8, 1,6, 2,4. Kita di sini, terus kemudian kita bandingkan di spacingnya. Jadi kalau masih grafit dia 3,35. Nah, ketika kita oksidasi dia menjadi lebih lebar karena tujuan kita memang untuk memperlebar jarak antara grafit sehingga lebih mudah untuk dikelupaskan. Kemudian ketika direduksi kembali menjadi RGO, reduced graphene oxide atau grafin ya, tapi grafin ini belum grafin yang murni, itu dia mendekati jarak antar kisinya mendekati grafit sekitar 3,66, 3,75, 3,73 dan seterusnya. Jadi mendekati. Nah, kemudian ini SIM-nya kalau kita lihat di sini grafit itu tebal, flake-flake itu, terus ini grafit oksida menjadi lebih tipis. Nah, ini ketika menjadi RGO atau grafin. Nih, jadi lebih tipis kalau kita lihat dari morfologi di bawah SIM. Nah, ini setelah direduksi ya dengan menggunakan zinc variasi 0,8, 1,6, 2,4, kita lihatnya juga tidak terlalu berbeda jauh. Intinya jika dibandingkan dengan grafit yang sebagai prekursornya tadi atau sebagai reaktannya, dia mempunyai morfologi yang lebih tipis. Nah, ini juga ini tadi yang ini kalau kita lihat di ujungnya tadi perbesaran lebih besar lagi, kita lihat menjadi lebih tipis ya. Lebih tipis morfologinya. Nah, ini yang saya sebut sebagai nickel foam tadi ya, nickel foam itu kita gunakan untuk mendepositkan grafit. Jadi grafin atau RGO-nya, reduced graphene oxide. Jadi dimasukkan ke sini. Karena seperti saya sampaikan, grafin itu tidak bisa dikompaksi terlalu lepas, juga tidak bisa larut dalam air. Jadi nanti RGO kita atau grafin kita itu masuk ke dalam pori-porinya nickel foam itu dan kita kompaksi supaya tidak mudah lepas. Jadi setelah dideposit, kalau kita lihat di sini, ini kan porinya dari strukturnya dari nickel foam ini porinya, nah porinya itu sudah terisi dengan grafin atau RGO. Nah, ini kita variasi elektrolitnya, ini lithium sulfat 1 molar. Ini yang 0,8, 1,6 zinc tadi 2,4. Kalau kita lihat di sini mulai dari scan rate yang kecil 5 mV per second sampai 100 mV per second. Jadi ini scan rate-nya untuk memperoleh kurva CV ini atau cyclic voltammogram. Jadi kita konversi sebetulnya kalau CV itu mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu atau adik mahasiswa sudah pernah melalui CV, itu kurva yang diperoleh adalah I melawan V. Tetapi ini kita konversikan dari data asli itu kita jadikan spesifik kapasitan dalam satuan farad per gram. Ya, ini scan forward, ini scan backward atau reverse ya. Ini charging, ini discharging, ke bawah discharging. Nah, idealnya dia harus simetris di tengah. Ini agak incline, agak miring. Nah, itu yang lithium sulfat. Kemudian kalau kita hitung, itu kalau kita lihat scan rate-nya semakin besar, spesifik kapasitasnya juga semakin kecil ya, karena namanya scan rate itu kalau scan-nya terlalu besar kan tidak bisa mencapai pori yang jauh, pori yang tersembunyi, sehingga muatan yang disimpan itu menjadi lebih sedikit. Jadi kayak orang menyapu itu kalau pelan-pelan kan lebih banyak kotoran yang bisa dihilangkan ya. Kalau terlalu cepat kayak di swab cepat gitu, muatan disimpan juga sedikit, yang diambil juga sedikit. Sehingga kalau scan rate-nya semakin besar, kapasitas spesifiknya menjadi lebih kecil. Di semuanya kalau scan rate-nya menjadi lebih besar, nilainya menjadi lebih kecil. Dan ini yang paling besar kalau kita lihat pada massa zinc 1,6 gram ya. Dia memberikan kapasitas spesifik yang lebih besar jika dibandingkan yang lain untuk larutan elektrolit lithium sulfat. Kemudian kalau kita hitung energi spesifiknya atau daya spesifiknya, energi spesifik kita peroleh dari ini setengah kali kapasitansi dikalikan delta V kuadrat. Nah, spesifik daya adalah spesifik energi dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, maka kita peroleh nilai ini sebagai berikut. Nah, kalau kita plot ke plot Ragon tadi, posisinya dia benar-benar di superkapasitor, posisi superkapasitor. Ya.
Terus kemudian ini yang elektrolit kalium sulfat 1 molar. Ini bentuknya seperti ini yang 0,8, yang 1,6 gram zinc, ini yang 2,4 gram zinc. Kalau kita lihat yang 1,6 lebih besar juga dibandingkan yang lain. Ini bentuknya lebih mendatar jika dibandingkan yang litium sulfat tadi. Nah, ini kita dari perhitungan kita hitung. Nah, kalau kita lihat di sini juga semakin besar scan rate, kan nilainya semakin kecil ya. Nah, di antara ketiga ini, massa zinc dengan elektrolit yang sama, kalium sulfat 1 molar, yang 1,6 gram zinc itu menunjukkan kapasitansi yang lebih besar. Nah, artinya 1,6 ini mampu mereduksi grafin oxide lebih baik, karena kalau terlalu banyak reduktor juga bentuknya menjadi lebih hancur. Kalau sedikit juga tidak banyak yang tereduksi, tetapi terlalu banyak menjadi strukturnya lebih hancur jika dibandingkan yang 1,6. Jadi menjadi remah-remah. Kalau remah-remah kita masukkan, jadi transfer antar elektronnya menjadi lebih terhambat ya, jika dibandingkan yang lebih tersambung strukturnya. Kemudian ini kita hitung juga energi spesifik dan daya spesifiknya untuk kita cocokkan ke diagram atau plot Ragon ini. Nah, ternyata posisinya dia di sini. Artinya juga dia termasuk dalam superkapasitor. Nah, ini yang natrium sulfat. Kalau kita lihat dia yang lebih simetris jika dibandingkan yang dua tadi, yang litium sulfat sama potasium sulfat ya. Ini sodium sulfat atau natrium sulfat menunjukkan yang lebih horizontal jika dibandingkan yang sebelumnya. Dan sekali lagi yang 1,6 itu menunjukkan kurva yang lebih baik jika dibanding yang lain. Tadi sudah saya sampaikan, idealnya itu dia simetris di tengah dan juga dia mendatar. Di sini kalau kita hitung, ini nilainya paling tinggi jika dibandingkan yang dua tadi dan juga yang ini 0,8 dan 2,4. Di paling besar adalah 125,87 pada scan rate 5 volt per second atau 5 milivolt per second. Nah, ini juga kita lihat energi spesifik dan daya spesifiknya, dia posisinya di sini. Jadi termasuk dalam superkapasitor. Nah, ini kita menghitung juga atau mengukur juga konduktivitas listriknya. Jadi kita hitung atau kita ukur ya, ternyata memang 1,6 gram zinc itu, jadi ketika kita menggunakan reduktor zinc 1,6 gram, itu konduktivitas listrik dari reduced graphene oxide atau graphene like-nya itu yang paling besar, sekitar 4,42 Siemens per cm. Jadi kalau yang diperoleh tadi sampai berapa tadi 1.200, kita jauh ini 4,42. Jadi dia lebih mendekati semiconductor. Nah, inilah kenapa alasannya tadi yang 1,8 gram zinc itu memberikan kapasitansi yang lebih tinggi jika dibandingkan yang menggunakan massa reduktor yang lain. Nah, ini juga analisa kita terhadap elektrolitnya berdasarkan buku CRC Handbook Chemistry of Chemistry ya. Untuk kita kan di sini anionnya kan sama sulfat semua ya, yang beda kationnya litium, natrium, dan kalium. Nah, secara konduktivitas listrik ini natrium itu sebetulnya in between ya, in the medium, intermediate, tengah-tengah. Nah, dari segi radius kationnya pun juga dia di tengah-tengah. Jadi artinya sebetulnya dari konduktivitas listrik kalium itu mempunyai konduktivitas listrik atau konduktivitas elektrolit ya, konduktivitas elektrolit yang lebih baik dibandingkan yang lain atau yang terbaik. Tetapi dari radius kationnya dia yang paling besar, jadi agak sulit untuk menyisip di pori-pori dari material kapasitornya, dalam hal ini grafin atau reduced graphene oxide. Jadi natrium itu in between di antara, jadi dia konduktivitasnya baik, tapi juga tidak terlalu besar. Nah, ini barangkali ya, kita akan berdasarkan teori ini atau berdasarkan informasi ini kita analisis, mungkin inilah penyebabnya mengapa natrium sulfat itu memberikan kurva CV dan juga
kapasitansi yang lebih baik dibandingkan dengan litium sulfat ataupun kalium sulfat. Nah, ini kesimpulannya tadi seperti itu tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua ini tentang aplikasi komposit RGO atau graphene light dengan CuO sebagai fotokatalis untuk mengkonversi CO2 menjadi metanol di bawah radiasi sinar tampak. Jadi sekilas saya lihat ini yang mahasiswanya atau alumninya yang mengerjakan ini ada di sini. Barangkali nanti bisa untuk menyampaikan juga kalau ada pertanyaan ya. Lalu Mbak Destri ada, sekarang menjadi dosen di mana? Di Bandung kalau nggak salah. Nah ini bimbingan saya juga lulus tahun 2018. Nah, intinya adalah kita itu ingin ingin mengkonversi CO2 itu menjadi metanol. Di bahwa sekarang itu kan apa ya, greenhouse effect ya, efek rumah kaca itu kan menjadi isu yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama karena peningkatan karbon dioksida. Ya, peningkatan karbon dioksida. Nah, ini bisa jadi dari industri atau dari pembakaran kendaraan bermotor, dari kebakaran hutan, dari letusan gunung berapi, dan sebagainya. Intinya semakin lama semakin meningkat, meskipun ada Kyoto Protocol itu mengharuskan semua anggota ya hampir seluruh negara di dunia untuk mereduksi emisi gas kacanya, tetapi kenyataannya karena memang ya jumlah penduduk yang semakin banyak, akhirnya konsumsi bahan bakar meningkat, aktivitas manusia juga meningkat, aktivitas industri, akhirnya CO2 itu juga meningkat. Nah, sekarang adalah bagaimana kita mengatasi masalah CO2 ini. Nah, yang salah satu yang kita tawarkan adalah melakukan reduksi. Jadi ini ada beberapa CO2, siklus CO2 netral ya, mulai dari yang dihasilkan melalui proses pembakaran, lalu apa yang bisa kita lakukan. Nah, yang paling mudah adalah dengan menggunakan dengan penghijauan ya, jadi menggunakannya untuk sebagai bahan makanan tumbuhan. Kita semua sudah tahu lah proses fotosintesis di tumbuhan itu yang paling sederhana. Nah, yang kita lakukan adalah mereduksi CO2. Ini CO2 itu kalau direduksi bisa macam-macam, bisa jadi metana, bisa jadi metanol, bisa asam format. Karena ini kan ada gugus C-nya inilah yang menjadi sumber untuk senyawa-senyawa yang lain berbasis karbon. Kita juga pernah sampai menghasilkan metana ya Mbak Destri ya, Mbak Destri ada di sini. Tapi kalau metana kita kesulitan dalam menghandle-nya karena gas dan dia sangat reaktif ya metana ya. Energinya besar. Sehingga kalau mungkin nanti ada sumber api dan seterusnya bisa menimbulkan kebakaran. Jadi kita konversi menjadi metanol. Nah, dalam hal ini kita menyelesaikan dua hal. Satu adalah konversi CO2-nya itu sendiri mengurangi CO2, yang kedua adalah bahan bakar alternatif. Jadi kita menyelesaikan persoalan dua ini, CO2 dan bahan bakar alternatif menggunakan metanol. Nah, di sini kita menggunakan bantuan CuO. Sebenarnya yang berfungsi sebagai fotokatalis kan CuO nih. Kenapa tidak mau bergerak? Jadi yang berfungsi sebagai material fotokatalis itu sebenarnya adalah CuO. Nah, grafin ini di sini membantu. Ya. CuO ini berdasarkan eksperimen di lab kita yang paling baik hasilnya dalam bertindak sebagai fotokatalis ya, CuO. Di sini yang kita gunakan adalah CuO menggunakan ditambah dengan grafin atau reduced graphene oxide menjadi sebagai fotokatalisnya, merubah CO2 menjadi metanol. Ini ada beberapa penelitian sebelumnya ya. Nah, yang ini yang pertama kali yang mengerjakan itu mahasiswa S2 juga sebelum Mbak Destri itu hasilnya sekian. Nah, ini saya mau tunjukkan itu hasilnya sekian. Mikro semuanya mikromol 1228 ini yang sebagai acuan utama itu di sini namanya referensinya ini rasi 1228 mikromol per gram. Nah, ini tujuannya adalah kita menganalisa pengaruh waktu penyinaran terhadap komposit RGO-CuO. Jadi RGO di sini ada reduced graphene oxide atau grafin yang belum murni ya, belum murni.
dengan CuO sebagai fotokatalis. Yang kedua menganalisa pengaruh waktu alir CO2 pada komposisi RgO-CuO dan menganalisa pengaruh komposisi RgO di NGO yang memberikan komposit yang terbaik, menghasilkan metanol yang terbaik atau yang paling maksimal. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di sini sebetulnya kita menggunakan modified Haber method. Sebetulnya yang kita lakukan adalah di grafit, jadi C dalam 3 dimensi, dalam network ya, kemudian kita oksidasi menjadi grafit oxide, ini nih, menggunakan KMNO4, ini natrium nitrat, sulfat. Nah, supaya dia lebih renggang, lebih lunak strukturnya. Dan kemudian dieksfoliasi atau dikelupaskan ini menggunakan tadi seperti saya sampaikan ultrasonik. Kita menggunakan gelombang ultrasonikasi. Terus kemudian baru direduksi. Nah, kita reduktornya ini menggunakan zinc. Maksudnya apa? Jadi ketika dia sudah lunak, strukturnya semakin lebar, kita gunakan gelombang ultrasonik menjadi dicacah ya, seperti dicacah, seolah dicacah seperti itu, lapisannya menjadi lebih tipis. Nah, selanjutnya kita menarik ini gugus-gugus oksida, hidroksil, yang tadi yang ditambahkan yang merah-merah ini, sehingga nanti menjadi tipis dan juga gugus hidroksilnya hilang. Tapi sekali lagi ini tidak bisa menghasilkan grafin yang murni, sehingga kita sebetulnya prefer menyebutnya sebagai RgO daripada grafin saja. Karena grafin itu mestinya one layer of karbon ya. Kenyataan kita masih ada beberapa gugus hidroksil di luar. Biasanya kita sebut sebagai RgO atau grafin-like material. Jadi material yang seperti grafin. Nah, ini metode ini adalah chemical exfoliation atau pengelupasan secara kimia. Kita menggunakan metode yang disebut sebagai metode Hammer yang dimodifikasi. Nah, ini adalah hasil uji GCMS-nya ya, yang kita gunakan untuk menghitung berapa metanol yang sudah dapat dihasilkan. Nah, ini dari CuO yang diiradiasi selama 2 jam, ini 2,5 jam, ini 3 jam. Di CuO saja. Nah, ini RgO dengan CuO 5%. RgO dan CuO 5%, jadi 5% RgO, sisanya adalah CuO. Di RgO-nya lebih sedikit ya, karena sebetulnya yang utama itu adalah CuO-nya, yang bisa mengkonversi. Kalau RgO sendiri tentu tidak bisa. Di CuO ini yang berfungsi sebagai fotokatalis, RgO membantu. Nah, di sini kalau kita lihat, ini yang waktu alir 1 menit, 3 menit, dan 5 menit. Nah, tentu saja kalau waktu alirnya lebih lama, dia akan memberikan yield yang lebih besar atau hasil metanol yang lebih besar. Yang kita lihat di sini adalah yang paling efektif dalam penyinaran itu yang 2,5, 150 menit itu biasanya kalau kita lihat dia hasilnya yang paling besar. Ini juga yang paling besar. Nah, kenapa begitu? Karena kalau waktunya 2 jam, dengan sinar visible, sinar tampak itu 2 jam, reaksinya belum sempurna. Kalau lebih lama, dia berubah menjadi yang lain. Karena seperti saya sampaikan, dia bisa juga berubah menjadi senyawa-senyawa yang lain, misalnya karboksilat ataupun CH4 atau metan. Jadi sini yang paling baik itu yang 150 menit penyinaran selama 2,5 jam. Nah, ini kalau kita lihat, ini yang paling baik yang 150 menit. Nah, ini yang perbandingannya. Ya, jadi yang paling baik itu adalah komposisi 150 penyinaran selama 150 menit ya. Kemudian yang 10 tadi yang itu 5% RgO, sekarang yang 10%. Ini hasilnya seperti ini. Jadi ini hasil-hasil yang diperoleh di GCMF. Ini DMF ini adalah pelarutnya karena sekali lagi grafin tidak bisa larut dalam air. Jadi menggunakan DMF ini harganya cukup mahal ya. DMF ini terus kemudian jadi hasil GC yang terdetek ada DMF pelarutnya metanol yang lebih besar, terus 1 propanol dan formaldehid. Nah, ini yang 5%, 10% dan 15%. Ternyata yang 5% RgO memberikan hasil yang paling besar jika dibandingkan komposisi 10% dan 15%.
itu tadi, jadi hasilnya yang paling baik itu adalah komposisi RGO 5% dan CuO, dan waktu penyinaran itu 2,5 jam, 150 menit, 2,5 jam, itu menghasilkan metanol sampai satuan milimol per gram katalis. Yang tadi yang terbaik kan mikromol, Mas Yela. Ini sudah sampai satuan milimol per gram katalis. Nah,